Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah fenomenologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Martin Heidegger ya, yang kedua setelah kemarin sudah membahas tentang Martin Heidegger yang pertama, tentang sekilas kehidupan pribadi Martin Heidegger, yang sebelumnya juga sudah didahului dengan pemikiran Edmund Husserl. Kali ini kita akan membahas penggunaan pemahaman Martin Heidegger untuk studi agama atau untuk penelitian. Jadi memang Martin Heidegger ini sangat luas sekali pembahasannya dan kita tidak mungkin bisa membahas semuanya. Kita akan membahas tentang apa prinsip-prinsip dasar dan juga perbedaannya dengan Edmund Husserl seperti itu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan atau kritik dari Martin Heidegger ini kepada Edmund Husserl. Apa saja kritik dari Martin Heidegger kepada Edmund Husserl? Yang pertama, Heidegger mengkritik Husserl yang menempatkan manusia sebagai subjek. Yang kedua, tentang menaruh dalam kurung atau tentang prinsip reduksi. Kemarin ya sudah dibahas reduksi. Reduksi itu ada pengurungan, menghilangkan hal-hal yang di luar esensi gitu. Kemudian terkurung pada subjektivitas, artinya dia mengurangi objektivitas dari fenomena yang diteliti. Kemudian terlalu bernostalgia atau kembali ke zaman filsafat tradisional. Nah, jadi kan Husserl itu kan melihat sebuah fenomena itu ya diambil yang esensi saja, yang benar-benar murni, yang orisinil. Hal-hal yang di luar itu ya tidak perlu diperhatikan, tidak perlu diteliti. Nah, itu dikritik oleh Martin Heidegger bahwa kan pemikiran Heidegger ini kan tentang ada ya, tentang ada. Jangan sampai kita ini meniadakan yang ada. Wong jelas-jelas ada kok ditiada-tiadakan. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang Edmund Husserl ketika kita meneliti sebuah rumah gitu ya. Yaitu kita fokus ke rumahnya, jangan membahas tentang halamannya, jangan membahas tentang pagernya dan sebagainya. Nah, Heidegger nggak bisa seperti itu, nggak bisa, karena ya ada rumah, ya ada halamannya, ya ada apa namanya, pagernya, ya ada airnya, ada sumurnya dan sebagainya. Nah, itu semua nggak bisa dilepaskan keberadaannya. Nah, jadi nanti kita akan lebih mendalam lagi tentang penggunaan di studi agama. Kemudian terlalu kembali ke filsafat tradisional yang melihat sesuatu itu secara subjektif gitu ya, tidak objektif, bahwa suatu fenomena itu tidak bisa kita lihat secara subjektif, secara satu arah, secara ya tadi subjektif dari pemikiran kita sendiri, padahal ada banyak hal-hal yang ikut serta di dalam sesuatu yang diamati, sesuatu yang menjadi fenomena itu, sesuatu yang menjadi ada, atau sesuatu yang ikut ada di sekitar itu. Nah, kemudian kita langsung membahas tentang pemikirannya Martin Heidegger tentang ada gitu ya, dan juga penerapannya dalam studi agama. Yang pertama, sein itu ya ada, maksudnya kita bahas tentang ada, bahwa adanya itu adalah ya imanen, ada, artinya tidak ada intervensi apapun. Yang namanya sesuatu yang ada, ya memang ada, tidak terpengaruh. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa Martin Heidegger itu mengkritik atau tidak setuju dengan pemikiran René Descartes ya, René Descartes yang mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum gitu ya. Nah, itu kan mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, berarti kan dia baru ada kalau dia berpikir. Kalau dia tidak berpikir, maka dia tidak ada. Nah, itu dikritik Martin Heidegger. Ya harusnya kan si aku berpikir, kan aku itu harus udah ada dulu sebelum berpikir.
Kalau akunya sendiri nggak ada, ya siapa yang mau berpikir? Nah, jadi yang dikritik Martin Heidegger bahwa aku berpikir maka aku ada, itu bahwa aku itu sudah ada duluan sebelum berpikir. Nah, tidak menunggu berpikir dulu baru ada. Nah, berarti Martin Heidegger ini mengajak kita untuk lebih peka, lebih sensitif terhadap apa yang ada, apa yang menjadi realita, dan apa yang nanti menjadi Seinde dan Dasein, seperti itu. Kemudian setelah Zen, kemudian Seinde. Seinde itu ada yang mengartikan itu adaan atau mengada, being gitu ya, bahasa Inggrisnya being, being, sesuatu yang bermukim, bertempat, ada aktivitas di situ. Jadi misalnya gampangannya misalnya batu sama manusia sama-sama ada, tetapi batu itu diam saja. Batu itu tidak ada nuansa aktivitas. Kalau manusia ada nuansa aktivitas, ada apa namanya ya, ada ya, bisa beraktivitas, bisa melakukan sesuatu. Kalau batu tidak. Jadi ketika kalian melempar batu ke sungai atau ke laut, ya batu bakal diam-diam saja. Tapi kalau kalian melempar manusia ke air, ke sungai, ke danau atau semacamnya, ya manusianya bakal marah, bakal maki-maki dan sebagainya. Nah, ini berarti manusia itu ya sebagai Seinde tadi, dia bisa adanya dia itu ya mengada, artinya ya ini loh aku ada di sini. Kalau batu kan nggak bisa seperti itu. Ini loh aku ada di sini, aku jangan dilempar ke sana, jangan ditaruh di sini. Nah, kalau manusia tidak, manusia itu bisa, maka manusia itu disebut Seinde karena dia itu ada yang mengada, yang bisa beraktivitas, yang bisa memberikan suatu nuansa. Enggak seperti batu yang diam-diam saja. Kemudian berikutnya adalah Dasein. Kalau kalian belajar filsafat umum atau filsafat dasar itu kan barangkali pernah dengar namanya Dasein, Dasolen, ya, Dasein dan Dasolen. Dasolen itu adalah idealita, Dasein realita. Jadi misalnya Dasolen itu adalah di kitab suci atau di Quran, di hadis itu disebutkan manusia itu harusnya gini. Itu namanya Dasolen. Idealnya seperti itu. Undang-undang dasar atau peraturan-peraturan hukum itu mengatakan manusia harus gini. Tetapi faktanya, realitanya manusia ya tidak 100% mengikuti kitab suci, ya juga tidak 100% mengikuti undang-undang atau hukum. Ya tetap ada realita-realita yang terjadi yang mungkin berbeda dengan Dasein. Nah, itu disebut sebagai Dasein. Realita atau fenomena yang terjadi itu namanya Dasein. Jadi Dasein itu jadi ya bisa disebut juga secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang ada di sana, yang bisa diamati, bisa dilihat, seperti itu. Dan sesuatu itu, si Dasein itu ya mungkin ada, mungkin tidak, mungkin sekarang ada, mungkin nanti atau mungkin kapan tidak ada, atau mungkin menurut seseorang ada, menurut orang lain tidak ada. Nah, itu Dasein. Kalau Seinde itu ya ada, harus ada. Nah, itu. Jadi saya ulangi, Sein itu ya sesuatu yang ada gitu ya, yang ada, imanen. Kemudian Seinde itu ya ada, tapi dia itu mengada. Dia itu menyadari bahwa dia ada, bahwa ada nuansa aktivitas juga. Kalau Dasein, sesuatu yang ada di sana, yaitu mungkin ada, mungkin tidak. Artinya ya tadi, mungkin saat ini ada, mungkin sebelumnya tidak, mungkin nanti tidak, atau mungkin sekarang nggak ada, nanti ada. Atau menurut si A, menurut saya ada, menurut si B, menurut orang lain tidak ada. Atau sebaliknya, menurut saya tidak ada, menurut orang lain ada. Nah, itu adalah Dasein. Nah, Dasein ini maka dia terjadi dialektika antara si subjek dengan objek, interdependen, bukan benda mati. Nah, jadi
ketika kita melihat sesuatu fenomena gitu ya, saya melihat suatu fenomena, ya saya mungkin bisa menyadari, oh itu ada fenomena itu, tapi menurut yang lain enggak ada fenomena itu. Nah, maka fenomena itu adalah dasein. Misalnya ketika saya merekam audio ini, ada penyerangan Mabes Polri gitu ya oleh seorang teroris namanya Zakiyah, siapa itu. Jadi orang-orang melihat itu adalah aksi terorisme. Kemudian ada orang-orang lain yang melihat itu bukan aksi terorisme, itu adalah pengalihan isu. Ada yang mengatakan juga itu adalah konspirasi. Nah, ini sudah berbeda-beda. Nah, jadi sebenarnya konspirasinya itu ada apa enggak sih? Nah, ini dasain. Kita bisa melihat itu ada sebuah fenomena ya. Ada sebuah fenomena, tapi fenomena itu adalah konspirasi atau bukan? Itu adalah terorisme atau bukan? Itu adalah pengalihan isu atau bukan? Nah, ini kan terjadi banyak perbedaan karena ya sudah ada dialektika antara si subjek dengan objek, antara si pengamat dengan yang diamati. Si subjek tadi mungkin dia punya pengalaman tertentu sebelumnya bahwa oh biasanya ini tuh pengalihan isu, kalau ada kayak gini tuh biasanya pemerintah mau melakukan impor besar-besaran, pemerintah mau utang atau semacam itu. Terus di publik dikacaukan dengan isu-isu yang bisa mengalihkan perhatian. Nah, mungkin karena dia punya pengalaman seperti itu, dia mengatakan bahwa ini adalah pengalihan isu. Atau orang yang mengatakan, misalnya orang-orang simpatisan FPI gitu mengatakan, oh ini adalah bentuk pencitraan buruk terhadap wanita yang bercadar. Oh ini adalah bentuk pencitraan buruk terhadap Islam. Nah, supaya Islam dimusuhi, supaya cadar dimusuhi, supaya jilbab dimusuhi. Nah, itu mungkin dia juga bisa berkata seperti itu. Jadi di sini dasain itu sesuatu yang ada, yang tampak, yang terjadi, sebuah fenomena itu bisa ditafsirkan berbeda karena subjek dan objeknya memiliki dialektika yang berbeda. Nah, maka kalau kita menggunakannya dengan pada penelitian atau studi agama, kita juga harus bisa yang pertama mengamati sein. Kita harus tahu dulu apa yang ada diidentifikasi apa yang kita teliti, objek yang kita teliti itu apa saja, kemudian bagaimana itu bisa menjadi suatu dialektika yang padu. Artinya kalau Edmund Husserl itu mengatakan bahwa ya kita harus mencari esensinya saja, yang penting-pentingnya saja. Nanti kalau ada yang nggak penting, ada yang nggak penting ya kita reduksi, kita hilangkan seperti itu. Misalnya kalau versi Husserl ya, kita melakukan wawancara terhadap seseorang, yaitu jawaban-jawaban yang nggak berguna, yang nggak penting itu harus dihilangkan. Nah, maka kalau di Martin Heidegger ini enggak, jawaban-jawaban yang penting itu jawaban-jawaban yang nggak penting atau di luar pertanyaan. Misalnya kita tanya A, dia jawabnya A B C D. Nah, itu B C D-nya itu jangan dihilangkan karena itu juga menjadi data penting. Seperti kalau kalian pernah ingat ya, di Al-Quran itu kan Allah pernah bertanya kepada Nabi Musa, tanya, "Hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Wa matilka biyaminika ya Musa. Jadi Allah itu cuma tanya, kamu pegang apa di tangan kananmu Musa? Harusnya kan jawabannya simpel ya, cuma bawa tongkat ya, asoy itu ya. Jadi ketika Nabi Musa menjawab qala ya asoy, ternyata ada lanjutannya, atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Allah tanya sama Nabi Musa, "Hei Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu?" Jawab Nabi Musa, "Ini tongkatku. Aku menggunakan sebagai alat untuk bersandar, dan aku
menggunakannya untuk memukul kambing-kambing, untuk menggiring kambing-kambing, dan juga untuk keperluan-keperluan lainnya. Nah, ini kan jawaban yang BCD seperti itu ya. BCD artinya Nabi Musa ini ya tidak bisa kita lihat sebagai mengurung jawabannya asoy tongkat tok, enggak. Nah, kalau Husserl mengatakan ya sudah, ketika Nabi Musa mengatakan hiya asoy, ya ini adalah tongkatku, sudah stop. Yang seterusnya itu dihapus aja. Cari yang esensi saja. Karena yang lebih-lebih dari itu cuma mungkin artifisial atau buat pencitraan atau apa sebagainya. Tapi menurut Martin Heidegger enggak. Yang BCD itu juga bermakna. Maknanya apa? Kalau menurut para ahli tafsir, Nabi Musa menjawab seperti itu ya karena bahagia bisa bercengkerama, bisa ngobrol dengan Gusti Allah, itu kan seneng Nabi Musa ya. Maka Nabi Musa itu pengen supaya berlama-lama mengobrol dengan cara memperbanyak topik pembicaraan. Seperti kalian kalau lagi PDKT, lagi berduaan sama pacar kalian, mungkin kalian kalau lagi diem-dieman, kalian yang berusaha berpikir gimana caranya mencari bahan, mencari topik supaya nggak diem-diem saja, karena kalian sedang ngobrol dengan orang yang kalian suka. Coba kalau kalian ngobrol dengan orang yang nggak kalian suka, diem-dieman. Nah, jadi di sini Martin Heidegger jangan sampai kita itu melakukan apa yang dengan Husserl, yaitu mengurung-urung atau melakukan reduksi-reduksi seperti itu. Kemudian Martin Heidegger juga menjelaskan dialektika tadi tentang Dasein tadi, bahwa suatu fenomena itu, suatu realita itu, suatu kejadian, atau kalau dalam agama ya suatu ritual atau suatu aktivitas keagamaan itu ya, itu bisa menjadi Dasein karena setiap orang itu memiliki dialektika subjektif dan objektif yang berbeda. Misalnya ketika orang kok ziarah kubur itu kan ada yang mengatakan itu ritual syirik, itu menyembah mayat atau menyembah wali atau syirik atau kultus dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat dasainya itu, realitanya itu kan adalah ziarah kubur. Fenomena itu adalah ziarah kubur, tetapi syiriknya itu ada nggak di situ? Syiriknya itu ada nggak di situ? Menurut si A itu syirik, menurut si B itu nggak syirik. Nah, itu sudah dasain karena itu ada perbedaan seperti itu. Nah, di sini maka perlu diteliti kenapa si A mengatakan syirik, kenapa si B mengatakan tidak syirik. Nah, itu perlu digali lebih dalam sehingga Martin Heidegger bisa membantu kita untuk meneliti bagaimana fenomena itu dipahami oleh subjek, sehingga kita tidak cuma sekedar mengetahui hal-hal yang terlalu esensi, tetapi juga sesuatu yang lebih komprehensif, lebih utuh, lebih lengkap. Kalau kita sudah mengetahui lebih lengkap itu ya kita jadi lebih aware, lebih paham tentang sesuatu yang terjadi, tidak hanya terlalu subjektif sebagaimana kritik Martin Heidegger kepada Husserl yang terlalu subjektif gitu ya, terlalu satu persepsi, tidak terlalu mengabaikan hal-hal di luar itu, terlalu mengabaikan realita-realita lain yang terjadi, atau sein yang ada yang terabaikan karena melakukan reduksi-reduksi ala Martin Edmund Husserl. Jadi ketika kalian melakukan riset atau studi agama tentang suatu fenomena gitu ya, kalau kalian menggunakan pendekatan fenomenologi dari Martin Heidegger, maka kalian tidak boleh meniadakan hal-hal yang memang sudah ada, yang jelas-jelas ada, jangan dipungkiri seperti itu. Nah, itu harus menjadi catatan tambahan data dan juga harus dianalisis juga. Analisisnya nanti bisa pakai teori-teori studi agama yang kalian pelajari di mata kuliah lain, di antropologi agama atau psikologi agama atau yang lainnya. Nah, jadi mungkin seperti itu. Semoga pemahaman tentang Martin Heidegger dan Edmund Husserl semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.